Ada satu kisah dari cerita rakyat Jerman. Seorang bernama Jederman punya prinsip hidup, raihlah kenikmatan dan kesenangan sepuas-puasnya selama ada kesempatan. Dengan prinsip seperti ini, ia mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti jejaknya. Setiap hari selalu merayakan peristiwa pesta pora dan juga kemabukan. Pada suatu malam saat Jederman bersama dengan teman-temannya sedang merayakan pesta, tiba-tiba malaikat mengetuk pintu tempat pesta itu. Malaikat bilang kepada Jederman, saya menjemputmu menuju kepada pengadilan Tuhan. Jederman terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia dijemput oleh malaikat untuk diadili oleh Tuhan. Ia kemudian bilang kepada malaikat, bolehkah tunda tahun depan saja? Itu artinya Jederman sadar bahwa belum siap diadili Tuhan. Malaikat bilang, tidak. Jangankan tahun depan, beberapa bulan ke depan, bahkan bulan depan, bahkan beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan juga tidak. Sekarang Tuhan memanggilmu untuk diadili. Jederman kemudian menawarkan kepada malaikat, bolehkah saya bawa teman-teman saya? Karena saya tidak berani diadili sendirian. Malaikat bilang, boleh. Tetapi tidak ada satupun teman-temannya yang mau. Karena teman-temannya bilang, kami tidak siap. Jederman kemudian ingat bahwa dia punya pacar. Pacarnya pernah menulis surat dengan prinsip cinta, kita sehidup semati bersama. Maka Jederman mengajak pacarnya untuk berhadapan dengan pengadilan Tuhan atas dirinya. Pacarnya menolak. Pacarnya bilang, sehidup boleh, tetapi semati tidak. Ceritanya berhenti di situ. Perhatikan baik-baik pola hidup Jederman. Menurut seleranya, seluruh waktu dihabiskan untuk kenikmatan dan kesenangan. Bahkan dia mengajak ada banyak orang untuk mengikuti jejaknya, untuk memboroskan seluruh waktu di dunia ini dengan kesenangan duniawi saja. Dan ketika harus berhadapan dengan pengadilan Tuhan, dia tidak siap. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita merayakan masa Advent, dan pada minggu yang pertama ini kita diajak oleh Tuhan untuk memiliki sikap berjaga-jaga menuju pengadilan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Dalam pewartaannya Yesus bilang tentang hari itu, hari di mana Yesus datang sebagai hakim agung untuk mengadili orang yang hidup dan orang yang mati. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Malaikat di surga pun tidak tahu. Yesus bilang, Yesus juga tidak tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu.
Tetapi yang Tuhan minta yang kita dengarkan dalam pewartaan suci pada kesempatan ini adalah memiliki sikap berjaga-jaga dari segi iman. Caranya bagaimana? Menjadikan hidup kita ini mengalir bukan dari kesenangan dunia, bukan dari kenikmatan dunia, tetapi harus mengalir dari iman yang sudah kita miliki sejak kita dibaptis. Iman yang bagaimana? Iman yang biasa kita daraskan berkali-kali dalam banyak kesempatan, termasuk di dalam Praneka Risti, yaitu syahadat. Menyatakan kita percaya hanya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan tidak percaya kepada yang lain di luar Allah. Menyatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah, yang mengajarkan tentang jalan menuju kepada kehidupan surgawi pada perjumpaan dengan Allah Bapa kelak. Dan Tuhan pada kesempatan berbeda bilang, siapa yang mau menjumpai Allah Bapa, tidak ada jalur lain selain hanya melalui Yesus, sebab akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita juga menyatakan percaya kepada seluruh penderitaan Yesus, wafat dan kebangkitannya. Percaya bahwa pengorbanan Yesus membuat hidup kita lepas dari dosa dan juga dari maut. Sehingga pengorbanan Yesus tidak boleh disia-siakan hanya karena kepentingan duniawi, seringkali menjadi hal yang kita minati jauh lebih tinggi daripada menjadikan Yesus dan seluruh penderitaan, wafat dan kebangkitannya untuk benar-benar membentuk jati diri kekristenan kita. Kita juga menyatakan percaya kepada gereja Katolik yang satu, yang kudus, yang umum, yang apostolik. Itu artinya seluruh pengajaran gereja Katolik harus menjadi pedoman hidup iman kita, supaya kita benar-benar memiliki sikap berjaga-jaga. Kita juga menyatakan percaya kepada kebangkitan badan, kepada pengampunan dosa, kepada kehidupan kekal. Jadi, semua rumusan syahadat iman kepercayaan itu yang kemudian dikembangkan dengan berbagai macam ajaran dari gereja Katolik harus menjadi pilihan kebutuhan hidup iman kita. Harus kita nyatakan dengan jelas dalam keseharian, sehingga kita sukses sebagai orang yang berjaga-jaga, karena kita mempertanggungjawabkan hidup kita ini sekali lagi mengalir dari posisi iman yang kita miliki sejak dibaptis. Kalau kita menjalankan hidup ini tidak seperti iman yang seringkali kita daraskan, kita akan seperti Jederman yang dikisahkan tadi, karena kita boroskan waktu di dunia ini menurut kesenangan diri, menurut selera diri kita. Kita menunda berbuat baik, menunda mengasihi orang, menunda mengampuni orang, menunda melakukan hidup ini sesuai dengan iman dan kepercayaan kita, karena kita beri ruang kepada iblis, kepada kegelapan untuk membentuk dan mengatur kehidupan kita. Jika kita tidak hati-hati, saat Yesus datang sebagai Hakim Agung pada hari akhir yang kita tidak tahu kapan datangnya, jangan-jangan kita ditemukan sebagai orang yang tidak layak untuk menikmati kehidupan kekal. Nasib kita
akan dilemparkan ke dalam neraka yang hanya ada ratap tangis dan kertak gigi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau kita lakukan? Advent tiba lagi seperti tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap tahun kita akan masuk pada peristiwa Advent, tahapan yang mewarnai perayaan Natal. Advent harus kita manfaatkan sungguh-sungguh sebagai tahapan ilahi yang disiapkan Allah melalui Gereja Katolik, agar kita mundur dari berbagai macam kenikmatan duniawi, agar kita mematikan berbagai macam kecenderungan egoisme yang membuat kita membangun hidup menurut selera pribadi. Kita dibantu oleh terang firman Allah selama masa Advent, teristimewa pada minggu yang pertama ini, untuk merawat jiwa kita, untuk mengurus hidup kita, supaya benar-benar jalan hidup iman kita di dunia ini bukan menurut ketentuan dunia, tetapi menurut ketentuan Allah. Kita harus berani melepaskan diri dari berbagai macam kesenangan dan kenikmatan duniawi jika kita benar-benar memikirkan surga sebagai cita-cita tunggal hidup iman di dunia ini. Advent 2020, Keuskupan Denpasar kita memberikan kita tema bersama keluarga kita berjaga-jaga di dalam doa dan merenungkan firman-Nya menyongsong kedatangan Juru Selamat. Manfaatkan Advent untuk ada bersama dengan keluarga, untuk menyiapkan diri kita tidak hanya menyongsong kehadiran Yesus dalam peristiwa Natal, tetapi yang jauh lebih utama daripada itu adalah menyongsong kedatangan hari terakhir di mana Tuhan akan datang mengadili seluruh perbuatan kita yang kita tidak tahu kapan itu. Yang pasti adalah Tuhan selalu ada di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan selalu memotivasi kita untuk benar-benar menjadikan diri kita siap sedia menyongsong kedatangannya kapan dan di mana saja dalam situasi apapun. Selamat memasuki masa Advent 2020 dan pastikan bahwa kita mencintai sikap berjaga-jaga untuk menyambut kehadiran Tuhan. Amin.